Ya. Penyemangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul dalam sebuah kondisi yang luar biasa. Kita ditemani dengan sebuah kondisi setinggi-tingginya iman dan insya Allah kita berharap dengan setinggi-tingginya ilmu. Dengan kebersamaan ini, penuh syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga tertanam di dalam hati kita dan kita diizinkan sampai di akhirat nanti kita kembali dengan kondisi terbaik, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, tak lupa syukur kita berikan, kita panjatkan, kita ulang kembali kehadirat Allah karena Allah memberikan nikmat sehat. Di antara banyak saudara kita yang diuji sakit, di antara banyak saudara kita yang sudah dijemput ajalnya, di antara banyak saudara kita yang diberikan ujian terpapar COVID. Nah, dengan syukur kita, maka semoga keberkahan waktu, keberkahan hidup Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, salat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita akan dibersamai oleh Pak Ali dari Lubuk Linggau. Jadi bagaimana beliau menjadi ASN dan alhamdulillah ASN plus ya. ASN yang menjadi LED ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita buka dulu home sharing online kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak mengurangi semangat kita pada kesempatan siang hari ini karena Pak Ali ada acara pada pukul 14.15. Jadi langsung saja ya, kita tidak mars ya, kita langsung ke nasyid umroh ya. Mengapa nasyid umroh? Karena saya ingat sekali, kalau ada kata umroh, saya ingat sekali seorang Pak Ali berangkat umroh, cita-cita beliau menjadi seorang LED itu karena ingin berangkat umroh dengan ibunya. Betul ya Pak Ali? Iya, Masya Allah. Iya, benar. Jadi, Masya Allah saya ingat sampai menjual tanah atau menjual apa gitu ya. Nanti diceritakan sendirilah daripada saya keliru. Tapi intinya memang Masya Allah banyak hal yang saya benar-benar terinspirasi dengan kisah beliau menjadi LED, seorang ASN yang menjadi LED. Baik, kita dengarkan semangat umroh bersama HNI untuk menyambut hadirnya Pak Ali Lubuk. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rindu ini sudah
sedalam rasa yang telah merasuk ke dalam jiwa, mengharap datangnya undangan darimu menjadi tamu di rumahmu. Dalam doa aku selalu meminta, walau terasa belum pantas untuk bertamu, namun biarkanlah aku tetap meminta agar tetap terjaga rinduku padamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rindu ini adalah rasa kehambaanku kepadamu untuk memetik sebaik cinta yang engkau tanam di rumahmu. Namun, bila hasrat rindu ini akhirnya tak bertemu, kumohon kepadamu ya Rabbi, izinkanlah aku menjadi tamu abadi di surgamu. Dalam takut dan harapku kepadamu, rindu ini tak akan pernah terganti. Namun bila sampai aku mati, izinkanlah aku menjadi tamu yang abadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. Baik, Masya Allah. Semoga nasihat tadi menginspirasi kita, menambah semangat kita bahwa kita berjuang di HNI tidak hanya bagaimana kita mencari bonus, tetapi bagaimana perjalanan kita mengantarkan kita memaksimalkan ibadah. Pak Ali, mohon izin untuk diantar Pak Jito dulu ya. Ya, siap Bu, siap. Ya, Masya Allah. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Pak Jito untuk mengantarkan Pak Ali, memberikan semangat kepada leader inti keluarga besar HNI Mintal Juara Tim. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Wah, Allahu Akbar. Masya Allah. Kangen terobati nih ketemu Pak Ali. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi pandemi yang belum selesai seperti ini, di saat kondisi yang lagi susah, mungkin lagi sulit di luar sana, banyak PPKM ya, PPKM itu pelan-pelan jadi miliarder. Masya Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini diberikan banyak kenikmatan. Salah satunya kita akan belajar kepada orang-orang yang luar biasa ya. Salah satunya hadir tamu di tengah-tengah kita, Bapak Ali LED yang sangat luar biasa. Beliau adalah ASN yang kemudian punya plus-plus kan gitu ya. Maka nanti kita akan belajar kepada beliau. Nah, ini adalah kenikmatan Allah yang luar biasa Bapak dan Ibu. Mari kita syukuri dan kemudian kita luruskan niat kita. Luruskan niat kita dalam kondisi yang seperti ini. Kita di dalam majelis ilmu, maka kita banyak berdoa dan bersyukur pada Allah. Semoga kita diberikan amanah kenikmatan yang lebih besar, yang lebih barokah lagi. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpahkan pada keluarganya, para sahabat, tabiin, dan kita berharap diakui sebagai umat Rasulullah, mendapat syafaatnya dan bisa bersama dengan Rasulullah bertetanggaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, tadi sudah buka. Oke teman-teman, insya Allah kita akan antarkan Bapak dan Ibu untuk belajar kepada beliau Pak Ali. Jadi yang pertama kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan ini adalah niatkan Allah sehingga kita akan dapatkan double ya. Jadi kalau seandainya sukses itu kemudian kita juga dapat pahala kan gitu ya, dapat pahala. Dan juga salah satu sukses yang sangat bernilai yaitu karena ya kita kembali. Nah, niat karena Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan memudahkan kita untuk memahami, memudahkan kita untuk ditolong oleh Allah, memudahkan kita untuk kemudian bisa melalui kesulitan-kesulitan yang luar biasa karena bersama Allah. Yang kedua, mari saya mengajak Bapak dan Ibu tidak usah mengosongkan gelasnya ya, gelasnya jangan dikosongkan. Tapi gelasnya harus diperbesar gitu ya, yang bisa menampung banyak sekali keilmuan gitu ya, banyak sekali keilmuan dan keilmuan ini adalah ada tanggung jawab untuk kemudian kita aplikasikan. Nah, itu Bapak dan Ibu, insya Allah ini sudah banyak yang masuk kan gitu ya. Semoga nanti semakin banyak. Maka waktu tidak berpanjang lebar, waktu kita persilakan untuk Pak Ali, beliau ini adalah LED idola saya kan gitu ya. Beliau ini adalah LED idola saya. Beliau dari Lubuk Linggo. Lubuk Linggo itu saya juga belum tahu gitu ya di mana Lubuk Linggo itu. Tapi yang jelas saya lihat semangat beliau. Saya mengikuti kemudian dari Facebook beliau ini perjuangannya luar biasa ya. Perjuangannya luar biasa. PCA-nya itu tidak pernah berhenti kan gitu ya. Begitu ditolak gitu ya sama seseorang ketika menawarkan ditolak gitu, maka kemudian beliau menyampaikan, ada nggak yang menolak lebih keras daripada ini? Dicari malah kan gitu ya. Ada nggak kan gitu ya? Ada yang dihina itu dicari gitu ya. Ada nggak yang menghina lebih keras daripada ini? Oke, tidak berpanjang lebar, beliau adalah termasuk LED yang sangat berprestasi dari luar Jawa yang kemudian secara ini saya nggak tahu ya medannya seperti apa. Tapi kemungkinan susah gitu ya, kemungkinan sulit gitu ya. Tetapi beliau tidak menyerah dan memang mutiara selamanya akan menjadi mutiara kan gitu ya. Oke Bapak dan Ibu, mari kita belajar bersama. Bukan kosongkan gelas kita, bukan. Gelasnya biarkan saja. Tapi kemudian kita perbesar volume gelas itu sehingga mampu menampung banyak kebaikan-kebaikan ya. Insya Allah seperti itu. Mari kita sambut dan belajar bersama LED. Bapak Ali S ASN LED plus kan gitu ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas yang kami hormati Pak Sujito beserta Ibu negaranya, Ibu Ani. Beliau alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Kita dapat hadir pada siang hari ini
dalam kondisi pandemi yang membawa berkah ya Pak Jito ya. Membawa berkah bagi kita semua ya. Kalau tidak karena pandemi ini mungkin kita tidak bisa bertemu di room ini, dan mungkin kalaupun bertemu pada saat inaugurasi dan cuman ketemu sama Pak Sujito dan Bu Ani saja gitu kan. Bu Ani. Salam dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita yang tetap setia menjalankan sunnahnya nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tim MJ Mental Juara. Kalau saya hafal benar tim MJ itu, karena banyak postingan-postingan, kemudian apa namanya tuh poster-posternya saya ambil gitu. Pak Jito nggak tahu tapi saya ambil, kemudian masukkan ke dalam grup gitu kan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sebenarnya Pak Jito ini termasuk leader idola saya, dan bersama Bu Ani ini apa namanya saya juga mengimpikan apa namanya menjadi leader couple led bersama istri gitu kan, dan melihat kebahagiaan luar biasa yang dipancarkan oleh Pak Jito beserta Bu Ani Istidiana gitu kan. Kalau setiap pagi kalau lihat postingan beliau ini luar biasa. Saya jadi iri gitu kan. Jadi iri bagaimana Pak Presiden beserta Ibu negaranya yang luar biasa, sakinah mawaddah warahmahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan alhamdulillah Pak Ibu sekalian, sebelum LED juga saya sudah meng-add kalau nggak salah Pak Jito gitulah, mengambil energi beliau, dan saya berteman walaupun belum LED. Saya sudah berteman sebelum jadi LED dengan Pak Jito. Jadi pada saat alhamdulillah puji syukur karena Allah SWT di panggung LED, saya bisa ketemu dengan orang yang menjadi idola saya dan menjadi inspirasi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin saya cuman berbagi kalau ilmunya insya Allah saya dapatkan juga dari Pak Jito gitu kan, beserta kawan-kawan MJ Mental Juara yang lainnya. Suara saya terdengar jelas Pak Jito ya? Alhamdulillah. Sudah terdengar insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya memang seorang ASN guru, dan lulus menjadi ASN itu tahun 2005. 2005 saya lulus ASN, alhamdulillah, dan pada saat itu Pak SBY baru naik sebagai presiden. Karena saya jujur aja Pak Jito, saya nggak mau ada di belakang-belakangnya gitu jadi PNS gitu kan. Kalau saya maunya dari usaha saya sendiri bisa jadi pegawai gitu. Daripada saya kasih yang lain-lainnya, lebih baik saya cari usaha sendiri, mungkin ya beli motor untuk ngojek, dan itu bisa untuk orang lain gitu. Jadi alhamdulillah qadarullah Allah berikan saya itu sebuah nikmat, Pak SBY jadi, sehingga saya pun menjadi benar-benar PNS murni gitu Pak. PNS murni yang memang benar-benar jadinya memang dari usaha kita, dan berkat doa juga oleh orang tua saya dan ibu saya dan orang tua serta orang-orang terdekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah juga bagi saya HNI itu sebuah impian menjadi nyata, Mas. HNI itu impian menjadi nyata. Pertemuan dengan HNI ini benar-benar sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi saya pribadi gitu. Dimulai dari 2017. 2017 itu saya memulai 2011 pada saat saya tuh terinspirasi pengen punya produk sendiri, pengen punya apa namanya yang buat kita muslim sendiri, uangnya masuk ke kita muslim sendiri. Itu dimulai tahun 2011, dan memang awalnya dari ekspansi ya Israel ke Palestina lah gitu Pak ya. Jadi berawal dari situ sehingga saya mulai untuk mencari produk gitu. Ya Allah, bagaimana saya tuh tidak lagi menyalurkan uang saya ke situ gitu kan, ke perusahaan-perusahaan yang berafiliasi kepada produk-produk itu gitu kan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 2011 itu saya memulai, dan sampai sekarang alhamdulillah anak-anak itu belum pernah saya ajak mereka sekeluarga saya, dan saya belum pernah mengajak keluarga dan anak-anak saya mulai 2011 itu sampai hari ini ke kayak apa namanya makanan cepat saji gitu kan, belum pernah yang mereka miliki, atau produk-produk yang merek Coca-Cola itu saya nggak pernah lagi konsumsi sejak 2011
sampai hari ini. Alhamdulillah anak-anak pun nggak saya bolehkan, keluarga di rumah saya pun nggak saya bolehkan untuk minum itu. Nah, qadarullah 2011, jadi saya memang benar-benar memilih produk, Pak. Produk itu saya pilih, saya cari produk-produk kalau bisa ya yang tidak arahnya ke UU gitu kan, uni-uni gitu kan. Alhamdulillah ketemu 2017 saya ketemu produk Hein itu, dan itu ketemunya sabun propolis dan pasta gigi. Dan alhamdulillah pada saat itu saya kena sakit MAH kronis, qadarullah saya juga dipertemukan dengan produk HNI walaupun sebelumnya saya sudah berobat kemana-mana sampai ke Jogja juga berobat, dan ketemunya di HNI Magafit gitu kan di 2 bulan 7 2017. Jadi selama 7 bulan itu saya mengalami masa, ya boleh diomong itu masa depresi Pak Jito. Karena semangat hidup sudah nggak ada lagi gitu loh. Setiap pikiran saya tuh pengen ya antara sholat ke sholat itu ya nggak ada lagi semangat gitu kan. Qadarullah ketemu Magafit dan saya minum cocok. Dan wasilah itulah saya sehat dan semangat hidup terus naik gitu. Dan kapan ketemu produk HNI-nya mulai Januari 2017 dan kemudian belum memulai bisnis Pak Cito, karena saya tuh jujur aja nggak mau berbisnis awalnya gitu kan. Karena bagi saya bisnis itu ya gimana, karena sudah berada sedikit di zona nyaman gitu. Berada di zona nyaman, ada gaji, kemudian dapat sertifikasi gitu kan. Dapat gaji honor dari Waka juga gitu kan. Jadi ya sudah masuk pada zona nyaman. Dan qadarullah di 2017 akhir Bapak Ibu sekalian, saya direkrut bukan di Lubuk Linggau tapi direkrut oleh mentor saya yang sekarang jadi mentor saya di Bu Tista itu di Bangka Belitung. Kebetulan saya main ke situ, main ke rumahnya, di dalam rumahnya banyak produk dan saya mulai diprospek. Ya saya ngomong saya nggak bisa bisnis, ya katanya pokoknya mudah lah bisnis saya itu cuma cerita saja gitu kan. Ya sudah, saya kasih duit beli spirulina, kebetulan spirulina harga 100, saya kasih duit 70.000 ya. Kasih duit 100, spirulina harga 70. Dan sisanya sebenarnya saya pengen untuk anaknya saja. Tapi karena oleh Bu Tista itu jangan katanya. Udah, saya ambilkan KTP, saya daftar sama Bu Tista. Sudah daftarkan aja lah Bu, nggak apa-apa. Nah, qadarullah Bu sekalian, dimasukkan ke dalam grup. Setelah di grup itu mulailah di coaching oleh Bu Leoni Arvia, kalau Bapak Ibu sekalian kenal gitu kan, dengar namanya, mungkin sudah ada yang ketemu. Bu Leoni mulai mengcoaching saya di grup dan langsung ditembak oleh Bu Oni, Pak Ali itu bisa jadi penguasa Lubuk Linggau. Padahal saya nggak pernah berbisnis sebelumnya gitu. Ibu percaya saya gimana? Ya saya yakin gitu kan. Jadi saya yakin Pak Ali bisa. Ya oke lah Bu, kalau kayak gitu saya pikir-pikir dulu, karena perjalanan dari Lubuk Linggau ke Bangka juga, dari Bangka ke Lubuk Linggau masih 17 jam atau 14 jam saya belum ketemu istri dan belum ketemu mak saya untuk memutuskan saya mau atau enggak gitu kan. Ya udah, dalam perjalanan terus di coaching, saya baca terus coachingan beliau, saya baca terus, kemudian saya aktifasikan AFU juga secara mandiri di atas kapal, Ibu sekalian, dan alhamdulillah 14 jam kemudian atau 17 jam kemudian saya sampai di Lubuk Linggau dan saya langsung ngomong sama istri, Dek, ini ada tawaran, kalau kita tawaran untuk jalani bisnis HNI itu kan. Bapak Ibu sekalian, ada sebenarnya bergejolak dalam diri saya mau diambil apa enggak. Cuman saya pernah ditawari sebelumnya satu bisnis gitulah, bisnis yang punya yang tren-tren itu ya. Saya ditawari bisnis tersebut, tapi saya nunda juga. Akhirnya teman-teman yang sudah masuk dalam daftar nama saya satu persatu mulai bergabung, menawarkan. Ya saya akhirnya nggak mau. Nah, saya pikir nih kalau tawaran Bu Oni untuk jalani bisnis HNI nggak saya ambil, wah ini saya menolak kesempatan yang kedua Pak Jedang. Kesempatan yang kedua saya tolak. Akhirnya sudah, saya pikir sudah ngomong sama istri dulu, sama Mak. Kemudian ketemu istri, kata istri, sudah gue pikir nggak apa-apalah.
coba kita jalani bareng-bareng gitu kan. Kita jalani bersama HNI-nya, kita berjuang sama-sama untuk apa namanya? Kita berjuang sama-sama membesarkan HNI, kata istri udah. Tapi saya belum ngomong sama emak. Nah, saya belum ngomong sama emak. Jadi saya ngomong, udah akhirnya saya temui emak saya, "Mak, ini saya ceritai kronologinya." Apa kata emak saya? Bukan menolak, malah emak saya yang orangnya optimis duluan. Sudah kata emak, ambil aja tuh. Itu insya Allah doa saya. Kamu kan punya anak banyak, anak 4, pengen sekolah semuanya gitu loh. Ambil aja. Insya Allah kau sukses di HNI. Benar mak, serius. Udah serius, ambil lah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ada dua yang membuat saya terus yakin. Awalnya walaupun sebenarnya produk belum punya, baru didaftarkan, tapi istri saya yakin. Kemudian yang terbesar adalah emak saya punya keyakinan gitu. Kalau saya bisa sukses di HNI. Nah, itu awalnya. Jadi kalau saya ngomong, kalau emaknya sudah ngomong iya, berarti saya yakin sukses. Entah bagaimana caranya, ya tinggal saya kerja keras saja gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bergabung, kemudian memulainya belum, tanggal 26 Desember saya bergabung, memulainya kapan? Itu menunggu produk, alhamdulillah dikirim dari Cikarang, dari Bu Oni, dan alhamdulillah produknya nyampe tanggal 4, Pak Cito, tanggal 4 Januari 2018 produk nyampai. Ya, saya sebelum produk itu nyampe, alhamdulillah di coaching oleh Bu Nopi, nama mentor saya, saya tanya bagaimana jalankan HNI. Kata beliau, Kak, mudah jalan HNI itu cuma cerita-cerita saja produk yang pernah kakak pakai gitu katanya. Ya sudah, saya pakai produk, apa yang produk sudah pakai, pasta gigi, kemudian sabun dan Magapit. Itulah modal awal saya, Bapak Ibu sekalian, untuk menjalankan HNI. Berarti saya sudah punya modal ya. Punya modal cerita, pasta gigi, kemudian sabun, propolis, dan satu lagi, alhamdulillah, qadarullah emas saya sehat dengan minum Magafit. Bapak Ibu sekalian, tepat tanggal 4 produk nyampe, saya sudah bersiap, kemudian tas sudah saya siap, strategi sudah saya buat nih Pak Cito. Strategi sudah saya buat sebelum jalannya ini. Kebetulan, Bapak Ibu sekalian, saya kan panitia kurban. Jadi saya minta dengan ketua kurban, brosur atau untuk orang-orang yang pengen daftar jadi kurban. Jadi mengikut kurban gitu kan. Akhirnya ambil, saya dapatkan, kemudian saya sudah mulai keliling. Dengan alasan minta nanya, Ibu jadi nggak ikut kurban yuk? Kak, jadi nggak? Oke, rumah pertama saya datangi, alhamdulillah saya bawa produk banyak itu Pak dalam tas. Tapi dia nggak tahu apa isi tas saya, karena saya masih malu untuk membuka tas ya gitu kan. Dia tanya, itu isi tasnya apa? Oh, alhamdulillah Kak, ini saya sudah mulai bisnis nih. Bisnis odol, bisnis sabun gitu loh, bisnis produk HNI gitu ya. Kalau Kakak mau coba boleh nih, saya sudah pakai. Jadi rumah pertama dia ikut kurban tapi dia nggak mau saya tawarkan gitu. Terus sampai rumah kedua, rumah ketiga menolak juga, rumah keempat tetap menolak. Tapi saya tetap tawarkan kurban, mereka mau. Kemudian tapi nggak mau dengan produk HNI, belum kenal. Nah, tempat rumah kelima, qadarullah Pak Cito, kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, qadarullah dibeli, saya mau pasta gigi. Tapi saya belum punya uang katanya kan. Saya utang dulu ya, nanti gajian saya bayar. Padahal ibu itu pegawai dan saya tawari baru tanggal 4 Pak. Gajinya nggak ada, masa pegawai gaji nggak ada tanggal 4 sudah ya. Tanggal 4 ya. Ya sudahlah, ambil aja yuk, nggak apa-apa. Tapi ingat aja nanti kalau sudah punya utang ya. Nah, saya pikir, sudahlah nggak apa-apa. Yang penting nih konsumen pertama saya dan produk saya laku. Awalnya produk laku aja gitu kan. Kalau rumah ke-6 saya naik, tawari kurban, alhamdulillah, tawari produk. Dia ngomong, aku nih sakit-sakit semua badan gitu. Oh, saya ngomong ada laurik. Gitu. Alhamdulillah dibeli laurik sama sabun kolagen. Dan itu menjadi mitra pertama saya, Pak. Gabung aja yuk biar dapat murah. Cuman 20.000 sabun kolagen gitu kan. Kemudian sabun kolagen 20.000 jadinya laurik cuma 55. Ya sudah gabung, dan gabungnya pun langsung yang yang 30.000. Itu rasanya Pak Cito setelah 5 kali ditolak,
Pas yang keenam tuh mau melompat saya. Mau melompat ke girangan, wah saya udah dapat mitra pertama gitu. Akhirnya pulang ke rumah, mulai timbul percaya diri yang tinggi setelah kita menerima 5 penolakan dan yang keenam saya diterima. Artinya benar kata Bu Nopi dan mentor saya, nanti pasti ditolak, Kak, ada yang menolak. Di antara 10 yang menolak itu mungkin 1 yang nerima. Saya sudah siap, saya cobalah apa benar apa enggak ya. Alhamdulillah baru yang keenam saya tawarkan sudah nerima gitu. Dan terus jadi besoknya malam saya masih PCA lagi, Pak. Terus PCA. Kata mentor saya cara kerja benarnya seperti ini, PCA 5 sampai 20 kali. Dan cuman coachingnya itu lewat WA dan saya telepon mentor saya. WA telepon mentor. Kalau nggak tahu saya telepon mentor saya, nggak tahu saya telepon mentor. Di mana saya lihat itu ada di buku panduan sukses, Pak. Dan itu menjadi buku panduan pertama saya di HNI, buku panduan sukses. Jadi saya belajar benar-benar otodidak dari buku panduan itu, saya tanya mentor. Dari buku panduan saya tanya mentor. Ini paradigma suksesnya gimana? Saya minta coaching dengan dia. Kadang itu sampai jam 10 malam, Pak. Mentor saya ibu-ibu gitu kan. Sampai istri ngomong, ini ngomong gak enak nih, mentor cewek, tapi mentor ibu-ibu kok minta coaching sampai malam gini. Sudah nanti saya ngomong sama suami kalau saya benar-benar serius ya. Sudah akhirnya di coaching setiap malam. Nanti kalau nggak tahu saya coaching, saya tanya mentor. Kemudian sampai paradigma sukses, kemudian saya tanya bagaimana naik. Jadi setiap itu saya lihati terus Pak paradigma sukses. Dan kemudian saya buka lagi halaman pertama adalah nama-nama BC gitu kan. BC HNI. Nah, saya ngomong dalam diri saya, ya Allah, ini bisa nggak ya nama saya masuk di daftar nama BC gitu. Itu jadi motivasi impian awal juga, Pak. Impian awal saya di HNI, nama saya harus masuk di dalam buku putih gitu kan. Saya tanya sama mentor, Bu mentor nih kalau nama saya pengen masuk gini gimana? Kali harus jadi LED dulu. LED itu gimana? LED itu naik di level tertinggi dulu, jadi ED, kemudian nanti penuhi syarat-syaratnya. Oh ya, nah, insya Allah doakan. Jadi itu impian pertama, Pak. Di HN itu saya pengen nama saya masuk dalam buku putih. Buku putih di nama-nama BC. Saya yakin ada BC setelah ini namanya Emali Habis. Jadi berjuang terus dan itu terus saya tanamkan dalam diri saya bahwa saya bisa jadi LED dan saya bisa nama saya masuk di situ jadi bisa jadi owner salah satu BC di Lubuk Linggau. Nah, alhamdulillah Bapak sekalian berjalan bulan pertama qadarullah saya ajak anak-anak gitu kan karena saya pegawai Pak ya jadi jam 6 tuh saya harus berangkat dari rumah. Dan saya punya kebiasaan baru sekarang membawa produk Pak dalam tas saya. Jadi biasanya di dalam tas itu ada buku-buku, absensi sudah saya tinggalkan di sekolahan sekarang. Isinya produk. Kemudian saya tanya dengan mentor, Bu mentor kalau saya rekrut anak-anak gimana? Oh bisa Kak, bisa banget kata mentor ya kan. Kakak rekrut saja mitra itu anak-anak dulu. Alhamdulillah saya udah punya data anak-anak yang biasa jualan di sekolahan saya rekrut. Kamu mau nggak jualan ini? Cukup kalau kolagen ini kamu jual 20.000 nanti kamu jual 25.000 kasih Pak duitnya cuma 20.000 kemudian nanti poinnya ambil kamu aja lah itu kan saya ngomongkan masukin. Jadi anak-anak tuh senang Pak, benar nih Pak 5.000 saya bisa untung, jadi kalau saya jual 10 berarti 50.000 ya untung saya. Iya 50.000 ambil tuh belum jual odol. Jadi alhamdulillah Pak di hari pertama itu omset juga walaupun baru 200.000 gitu kan. Dan teman-teman saya ketawa saya ikut jualan gitu kan. Teman saya juga ketawa karena biasanya kan saya orang yang paling iseng kalau teman-teman jualan. Bawa jualan ke sekolahan. Ini bukannya ngajar malah bawa jualan. Saya yang bawa. Jadi kawan-kawan sudah ketawa semua. Kata saya ini bukan jualan, saya berbisnis nih, bisnis HNI gitu ya kan. Beda dengan jualan itu. Udah akhirnya saya tawari teman-teman satu buat kartu diskon. Akhirnya qadarullah teman-teman itu selama seminggu itu
semuanya sudah punya kartu diskon HNI, Pak, teman-teman saya. Alhamdulillah anak-anak juga berjalan dan dia juga saya rekrut kebetulan anak-anak yang kelas 3 SMA dan umurnya udah masuk-masuk 17 tahun dan bisa didaftarkan pada saat itu, Pak ya. Nah, anak-anak tuh saya kasih itu juga siapa yang sudah bisa terjual 10.000 apa 10 siapa yang bisa menjual pada bulan ini produk terbanyak nanti saya kasih reward lagi. Kasih reward 1 kolagen, kalau yang untuk penjualan terbanyak 1 kolagen, 1 pasta gigi. Yang nomor 2 saya kasih 1 kolagen 1 sabun kolagen, 1 sabun madu kan cuman beda 3.000. Yang nomor 3 terbesar saya kasih nanti reward lagi 1 sabun propolis, 1 pasta gigi. Jadi mereka semangat, alhamdulillah Pak. Jadi ngomset lah bersama anak-anak itu di bulan pertama itu kalau nggak salah di sekolahan itu sampai 10 jutaan Pak omset kita penjualan. Tambah semangat, saya ngomong Bu Oni, Bu, ini kayaknya Bu Oni sampai itu. Itu Pak Ali benar tuh udah 2 kali order, repeat order. 5 juta. Benar, Bu. Saya mau buka stokis 1 lagi ya. Kata Bu Oni, jangan Pak, stokis 1 lagi. Bapak buka distributor saja deh. Saya kan nggak ada uang Pak, distributor kan 20 juta. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena saya benar-benar mau buka distributor dan saya yakin ini setelah saya jadi distributor nih pasti banyak saya punya stokis-stokis yang baru. Qadarullah Pak, karena kemauan tadi kata Bu Oni, sudah Pak Ali, bismillah aja lah. Kok bismillah bisa jadi distributor Bu? Sudah bismillah aja. Akhirnya bismillah, ya Allah gimana ya ngomongnya istri, ini gimana nih? Kayaknya prospek benar nih HNI. Ya. Saya ngomong, ya sudah. Akhirnya minjam duit Pak. Ada 4 juta, saya pinjam duit dengan adik ipar, alhamdulillah beliau punya duit dan Kak, tapi kalau duit 20 juta saya nggak punya. Ada 16 juta pakai aja. Dan itu kapan baliknya terserah. Nah itu Pak kekuatannya kawan-kawan sekalian di saat Bapak Ibu sekalian, di saat kita punya keinginan, ada saja orang yang bantu gitu kan. Saat kita punya keinginan, bismillah punya tekad yang besar, ada pasti orang yang bantu. Yakin Allah akan bukakan jalannya. Benar kata Boni, bismillah aja lah. Nah kemudian qadarullah Bapak Ibu sekalian, di bulan 1 juga saya jadi distributor dan omset sudah 13 jutaan Pak di bulan pertama. Bulan pertama dari distributor, alhamdulillah di bulan kedua itu saya sudah lahiran kalau nggak salah 4 stokis baru Pak. 4 stokis baru di bulan kedua. Bulan kedua di HNI dan omsetnya sudah 53 jutaan itu di bulan kedua. Qadarullah di bulan kedua juga saya lahiran mitra itu yang jadi distributor. Jadi punya 2 distributor di Lubuk Linggau. Sepertinya mitra saya ini nggak mau di bawah saya gitu. Malah dia mau saya dijadikannya pesaing dia gitu kan. Sudah nggak apa-apa dia jadi distributor. Jadi saya nggak ngurusi tentang apa namanya penjualan dia kan. Dan di bulan ketiga, bulan kedua itu alhamdulillah saya naik level, tanya terus konsultasi dengan Bu Oni, dengan via WA gitu kan, dengan mitra saya, mentor saya juga. Alhamdulillah bulan kedua kalau nggak salah saya naik level itu SM Pak, SM. Dan terus di coaching oleh Bu Oni, saya lihat di grup itu orang HS, kemudian bagaimana PCA, HS, PCA, HS gitu kan. Terus laporan di grup. Dan HS itu diadakan terus di grup setiap minggu itu pasti ada. Jadi saya terketuk, pengen HS juga Pak. Rasanya malu kok saya gerak di HNI nggak HS gitu kan. Tapi saya gimana jalaninya? Saya bingung Pak, gimana? Akhirnya saya ngomong Bu Oni, Bu, saya mau HS Bu, tapi saya belum bisa jalani. Akhirnya apa? Udah, tapi Pak Ali bisa. Saya minta materinya aja Bu ya, materi. Saya dikasih materi, dikirim. Udah nanti Pak Ali yang kirim materi nanti langsung Pak Firly gitu ya. Wah kata saya keren banget saya yang materi saya dikirim Pak Firly itu. Nah alhamdulillah saya memberanikan diri ngomong sama istri, yuk kita sudah mulai HS ya. Nah, tapi HS-nya keren Pak. HS pertama itu saya pakai apa ya slide HS pertamanya. Pakai infocus gitu kan. Pakai infocus itu karena belum hafal gitu kan. Sampai saya itu
Saya putuskan kegiatan HS, kirim ke grup, sampai Bu Oni ngomong, ya Allah saya spesialisnya Pali, jauh dari mentor kok bisa ngadakan HS sendiri, belum pernah lihat HS, kata Bu Oni. Ya Alhamdulillah, saya dalam hati kadang iri juga lihat mitra-mitra, kawan-kawan yang dekat sama mentor, dibina, didampingi gitu kan. Tapi saya ngomong dalam diri, saya yakin bisa sukses walaupun mentor saya jauh. Nah, qadarullah bulan ketiga, Pak. Bulan ketiga level saya naik lagi. Kemudian omset grup pun sudah 60, omset DC saya sudah 60, naik 73 jutaan, Pak. Jadi naik terus penjualan. Dan ditambah dengan omset grup, mungkin sudah apa ya, sudah di angka hampir 25 ribu di bulan ketiga, alhamdulillah Pak qadarullah. Ya, kata Bu Oni, Mbak Ali ini harus naik Edi di bulan ketiga. Siap Bu, siap jadi Edi. Dan Pak Ali ini saya harus punya rencana nih ke Lubuk Linggau, kata Bu Oni kan. Saya janji ke Linggau nih kapan buat acara bulan depan ya, kata Bu Oni. Pak Ali harus buat acara di Linggau, saya datang sama Pak Firly. Saya ngomong sama Bu Oni, wah ini gawat juga gitu. Saya khawatirnya Bu Oni datang nggak ada mitra yang datang HS gitu. Jadi saya ngomong sama Bu Oni pokoknya kayak gini ya, jangan macam-macam ke Linggau ya kan. Jangan, nggak usah ke Linggau Bu. Kenapa Pak? Ibu jangan ke Linggau kalau saya belum LED kata saya. Jadi kalau belum LED, ibu jangan ke Linggau deh. Oh benar nih Pak, serius. Ibu jangan ke Linggau kalau saya belum LED. Jadi mungkin di grup Paekter kata Bu Oni kan, ini orang pertama yang menolak saya datang untuk HS nih, baru Pak Ali nih katanya. Tapi terus Bu bina saya ya, alhamdulillah Bapak sekalian. Di bulan keempat terus dipacu oleh mentor. Di bulan keempat terpenuhilah syarat untuk menjadi eksekutif direktur Pak. Eksekutif direktur di April 2018. Dan alhamdulillah bonusnya udah naik juga ya. Pada saat bulan pertama itu benar Pak, saya tuh agak kecewa juga. Saya udah kerja setiap malam sampai balik jam 2 gitu kan. PCA, kok bonusnya cuma 300 yang ngomong sama mentor saya kan. Bulan pertama itu Pak. Kata mentor, terus kali mau bonusnya berapa? Saya ngomong saya mau 1.300.000 lah paling enggak bulan 2 ini. Ya sudah kerja aja HNI-nya. Naik level. Akhirnya apa? Saya naik level, benar. Bulan kedua bonusnya sudah 1.300.000. Saya ngomong lagi sama mentor. Bu Nopi, ini alhamdulillah bonusnya 1.300.000 nih. Bulan depan bisa nggak ya 3 juta ya? Saya ngomong, bisa 3 juta nih. Naik level lagi gitu. Alhamdulillah bulan ketiga benar Pak 3 juta gitu kan. 3 juta berapa? 3 juta 300 ya. Nah, saya ngomong lagi sama mentor. Kalau kira-kira nih bulan depan saya bisa nggak dapat bonus 5 juta atau hampir 6 jutaan lah. Bisa nggak? Kakak naik Edi. Qadarullah Pak benar. Ternyata HNI itu apa yang kita omongi, Allah itu sesuai dengan prasangka hamba ya. Di saat bulan ketiga, bulan keempat di Edi itu saya udah bonusnya sudah 5.700.000 dan itu hampir 2 kali lipat dengan gaji saya dengan sertifikasi Pak. Ya. Dan semakin semangat lihat gaji bonus naik dan ditambah dengan bonus bonus penjualan sudah 7 juta. Wah, luar biasa. Akhirnya ini jadi bahan saya ngomong dengan kawan-kawan, ngomong ada ini HNI ini harus kita perjuangkan ini. Ini bonusnya 4 bulan ini udah di angka bisa masuk 5 jutaan ya kan. 7 juta dengan bonus tambah dengan stokis 7 juta. Alhamdulillah. Nah, kemudian bagaimana Bapak sekalian saya jalani HNI? Ya, pagi saya jalani HNI kerja dan di sela-sela kerja itulah benar kata mentor, kata mentor-mentor, kata leader-leader. HNI itu kan tidak ada sepenuh waktu, tapi cukup sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Makanya saya benar-benar kerjakan HNI di setiap waktu kosong. Kan jadwal saya ngajar di saat kosong, tidak masuk kelas itu saya PCA terus online gitu. Apalagi di grup itu kan rame orang PCA, wah mulai panas ya kalau ada orang rekrut, ada rekrutan, ada dia PCA, ditolak, direkrut gitu kan.
ada yang merekrut, ada yang dapat KTP. Saya mulai panas, cepat-cepat jam 3 nih saya mau pulang. Jadi mau pulang, mau PCA. Jadi jam 3 biasanya kalau habis pulang, ngajar, jam 3 biasanya saya menunggu dulu, Pak. Menunggu sampai asar, setelah asar sholat di sekolahan, barulah saya pergi ke keliling PCA. Dan alhamdulillah di PCA itu benar kata arahan mentor itu untuk punya daftar nama gitu kan. Daftar nama siapa yang mau kita temui pada hari itu gitu kan. Alhamdulillah setiap pulang sekolah, kawan-kawan sudah pulang, saya masih tetap keliling, Pak. Silaturahmi, PCA, sehingga balik itu terkadang saya sampai rumah jam 9. Kadang mungkin kalau kawan-kawan sekalian pernah lihat postingan saya hari Senin pakai baju dinas, itu memang saya pakai baju dinas PCA-nya. Sampai jam 9 baru pulang ke rumah. Jam 9 pulang ke rumah. Alhamdulillah itu yang kita lakukan terus sampai bahkan mungkin sampai hari ini kita terus melakukan PCA gitu kan. Kadang hari Senin juga masih pakai baju dinas, balik ke rumah juga kadang jam 9, kadang jam 10. Nah, Bapak Ibu sekalian, apalagi yang dilakukan adalah kata mentor, benar bisnis HNI itu bisnis yang luar biasa. Kita tidak sendirian dan mengerjakan bersama mentor. Kalau kita terbentur pun kembalilah dengan mentor kita minta arahan. Jadi saya benar-benar minta arahan dari Bu Nopi, dari Bu Oni. Dua orang ini selalu minta arahan, dan juga sering saya mengedifikasi di Facebook itu ketemu dengan ya termasuk insya Allah dengan Pak Jito saya berteman gitu loh. Saya selalu cari, Pak, benar. Saya cari nama-nama LED, saya tanya sama Bu Oni ini Bu LED belum Bu? Ini LED belum? Kalau dia LED saya add Bu. Pak, benar-benar saya berteman sama LED hampir LED HNI itu saya teman saya di Facebook saya gitu kan. Bahkan sampai sekarang masih banyak juga yang belum meng-add pertemanan saya. Padahal itu sudah saya add pada saat dari agen biasa gitu. Nah, kemudian apa yang ditanamkan? Kata Bu, tanamkan impian Pak Ali di HNI bagaimana biar bisa membesar, biar bekerja itu kita didasarkan dengan impian. Alhamdulillah, Ibu sekalian, di bulan kedua saya sudah mulai merancang impian-impian, Pak, di HNI. Bahkan saya bermimpi itu untuk segera resign jadi pegawai nih, Pak. Di bulan ketiga tuh bulan kedua tuh sudah bayangkan, ya Allah kalau saya resign dari apa nih, pasti bisa nih di HNI nih. Saya jadi bulan ketiga tuh sudah mulai terpikir bagaimana pensiun dini Pak. Pengennya seperti itu. Dan sampai sekarang masih pengen pensiun dini. Sampai sekarang tinggal tunggu waktu aja karena ibu saya belum nyuruh untuk pensiun dini gitu kan. Terus bekerja mak belum nyuruh, terus aja kerjakan aja dulu gitu sambil jalan. Nanti kalau sudah bonusnya sekian silakanlah, nggak apa-apa. Kalau sudah 50 juta ada, silakan, nggak apa-apa. Ini dikit lagi kayaknya gitu kan. Nah, jadi bermimpi salah satu impian itu adalah pengen ngajak keluarga dan pengen ngajak emak untuk umroh gitu kan. Di tahun mungkin Pak Jito ingat di di bulan 4 saya jadi EDI, dan itu sudah terbayang untuk bagaimana untuk memenuhi proses jadi LED. Bulan kelima bukannya naik, omset malah turun. Pas puasa, turun 50%, dari 32.000 turun 50% jadi 19.000. Bulan selanjutnya, bulan Syawal turun lagi sampai 9.000. Ya Allah, saya nggak enak sama mentor. Ya Allah Bu Oni, gimana nih kok omset saya turun terus gitu kan. Padahal kita bergerak alhamdulillah memang itulah kita butuh mentor. Di saat kita merasa merasa kita nggak mampu dalam bisnis biasa, Pak Ali, turun naik omset itu biasa. Berarti ini nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa. Insya Allah bulan depan naik. Alhamdulillah naik lagi motivasi Pak. Dan jauh dari mentor kadang memang kita merasa butuh. Tapi saya punya itu Pak, saya pengen menjadi pribadi yang mandiri gitu kan. Pribadi yang mandiri, saya yakin saya bisa sukses tanpa walaupun saya jauh dari mentor saya. Dan
sering saya lihat itu ya termasuk YouTube gitu kan, YouTube saya lihat untuk motivasi, ada dari Pak Jito juga, kemudian ada Pak Yang Rudi, kemudian Pak Firly gitu kan. Saya belajar dari YouTube bagaimana saya sudah memposisikan diri saya, kata Boni, Pak Ali sudah harus memposisikan diri sebagai leader. Saya lihat apa postingan dari YouTube-nya salah satu dari Yang Rudi ngomong, sebagai seorang leader jangan pernah menceritakan apapun dengan mitra kita. Kalau seorang leader itu pada saat dia jatuh, dia harus bangun sendiri saat jatuh. Kemudian apabila dia terluka, dia harus mengobati diri dia sendiri. Kalau dia bersedih, maka dia harus menghibur diri dia sendiri. Itu saya tanam benar Pak. Dan saya tidak akan menceritakan apapun sama mitra saya. Walaupun kondisi omset turun gitu kan, dan lagi kondisi galau gitu kan, itu tetap kita merasa kita biasa-biasa saja gitu kan. Ya, kondisi itu pasti akan kita rasakan Bapak Ibu sekalian, di saat kok apa yang kita kerjakan ini belum tembus, belum tercapai gitu. Tapi yakin aja, insya Allah itu masih cobaan lah. Allah belum memantaskan kita pada saat bulan itu mungkin jadi LED gitu kan. Saya ngomong, Bu, nah udah coba lagi Pak Ali nih. Coba lagi periode selanjutnya saya coba bulan 6 34 56 saya coba 78 juga saya mencoba, tapi alhamdulillah omset baru mulai naik aja Pak, naik 2.000 3.000 poin naik omset ya. Kemudian bulan naik terus, kemudian bulan 9 kalau nggak salah itu ada acara Grand Home Sharing ya Pak ya di Jogja ya, dan saya menyempatkan diri benar-benar dari Lubuk Linggau untuk hadir di Grand Home Sharing Nasional di Jogja. Pada saat itu mungkin LED kan jalan-jalan ke Merapi Pak ya. Saya datang. Alhamdulillah qadarullah, janji saya ada alasan untuk berangkat ke situ dengan kepala sekolah. Saya ngomong, Bu, saya mau berangkat. Kebetulan mak saya di Jogja, adik saya ada di Jogja kan. Dan adik baru pulang haji. Saya ngomong, mak ada di Jogja. Dan saya tidak ngomong kalau itu ada acara HNI di situ. Ada acara HNI, saya ngomong, udahlah nggak apa-apa, pergi aja kata kepala sekolah. Mungkin saya pergi seminggu atau 10 hari Bu. Ya udah nggak apa-apa lah, temui Ibu kalau udah rindu katanya kan. Udah sampai di Jogja, itulah pertemuan pertama saya dengan Bu Oni Pak. Bu Oni pertemuan pertama, dan itu sebenarnya saya juga masih terbebani. Kenapa? Karena saya kan janji ketemu mentor itu, ketemu Bu Oni saya sudah LED gitu. Tapi pada saat itu saya collab, nggak apa-apa Pak Ali, ketemu saat collab ini sudah luar biasa kok, jauh dari mentor saya sudah bisa jadi collab gitu Bu Oni kan. Nah sudah ketemu ya ketemulah banyak mentor-mentor, leader-leader di situ, LED HNI gitu. Jadi membuat saya semakin yakin di HNI, semakin yakin saya bisa sukses di HNI, dan ada sesi pembelajaran itu, dan saya dapat mentor pada saat itu Pak Entang gitu kan. Ya dimulailah diceritai cara-cara praktis. Wah, saya pun tambah yakin lagi kalau di HNI saya akan segera LED. Apa kata Bu Pepi? Pokoknya kalau Pak Ali nggak LED nih dalam tahun ini, saya kirim daster pink untuk Pak Ali itu. Bu Pepi Puspadewi. Jadi punya semangat, dan alhamdulillah Ibu sekalian, pada acara selesai saya ngomong dengan mak saya mau balik. Tapi saya bisikkan dengan mak saya. Dan saya sudah punya niat, ya Allah saya bisa berangkat sama mak saya untuk umroh. Salah satu saya sukses di LED, maka orang pertama yang saya ajak umroh adalah mak saya. Walaupun memang Pak, mak saya udah pada saat itu sudah 3 kali lah umroh ya. Umroh 3 kali, tapi saya pengen dengan uang saya berangkat lewat wasilah ini, saya bisa ngajak mak saya umroh. Saya ngomong dengan mak doakan insya Allah tahun depan nih kita umroh. September saya ngomong 2018, yakin tahun depan September 2019 kita umroh. Yakin umroh bareng. Qadarullah Bapak Ibu sekalian, balik dengan semangat yang tinggi, yakin nih terpenuhi syarat LED, yakin temui syarat LED. Dan qadarullah bulan 9 belum juga, bulan 10 belum, tapi omset sudah mulai naik. Saya ngomong bulan masuklah bulan 12, bulan 11, 10 bulan itu di awal bulan 12, bulan 11, Bu Oni ngomong, Bu, pokoknya saya janji Bu, dia minta doa
dengan Ibu dan Pak Firly juga. Saya minta doa dan kawan-kawan semua. Saya insya Allah terpenuhi syarat LED. Saya Bu piye carane kalau istilah Bu Pido itu MPC, saya harus LED di periode ini. Terpenuhi syarat saya LED. Bulan 11, bulan 12 ini. Alhamdulillah. Qadarullah Bapak Ibu sekalian, di bulan 11 itu omset saya sudah mulai naik di angka 33.000 Pak Jito. 33.000 omset naik. Dan qadarullah juga di bulan itu saya disuruh umroh gitu kan. Oleh teman saya disuruh umroh, diberangkatkan umroh. Jadi cuman satu aja Pak doa saya, ya Allah saya pengen LED di mana aja. Di tempat-tempat mustajab, tempat mustajab saya pengen LED. Saya pengen LED, ya Allah pengen LED-nya, dengan LED-nya saya bisa berbuat banyak untuk orang lain. Bisa nanti tahun depan mengajak emak saya umroh juga ke sini. Saya pengen seperti itu. Jadi di mana aja tempat itu Pak. Dan kebetulan alhamdulillah, qadarullah saya juga bisa cium hajar aswad. Pada saat pertama mencium hajar aswad itu apa saya ngomong? Yang kata-kata keluar pertama itu LED. Ya Allah aku LED ya Allah. Qadarullah benar Pak. Jadi dalam 1 minggu lebih 10 hari itu benar-benar saya nggak ngurus apa-apa, cuman berdoa aja gitu kan. Paling ya cuman kontrol aja sama istri, suruh dia yang input, saya ngecek pas akhir bulan tuh masih di Madinah. Ya, udah pas terakhir tutup poinnya, tutup tanggal itu 33.000 poin. Berarti saya tinggal sedikit lagi nih untuk jadi LED kan. Nah, qadarullah ya saya ngomong Bu Oni, berarti 39.000 lagi bisa LED, Bu. Bukan 39.000 Pak Ali, harus lebih besar lah kata. Nah, bulan 12 alhamdulillah pulang dari umroh, itu saya nggak ada lagi jadwal jet lag Pak. Pulang dari umroh, hari ini pulang, besok sudah home sharing. Besok sudah home sharing. 3 hari home sharing, saya KO Pak. KO jet lag bener-beneran itu kan. Jadi 1 minggu saya bisa kemana-mana. Ya Allah, saya mau LED tapi saya harus sakit dulu gitu kan. Tapi tetap saya yakin. Kalau saya yakin bisa LED. Nah, qadarullah di saat terus bergerak dan yakin, berdoa terus bergerak Pak. Alhamdulillah ada saja. Allah pasti kasih jalan di situ. Nah, di akhir bulan perjuangan sebenarnya semakin berat Pak, karena di jalur itu ada mitra saya yang naik ED gitu ya. Ada naik senior direct, ada naik eksekutif manager gitu kan. Jadi naik terus. Jadi Bu, ya Allah Bu, ini mitra saya naik terus. Tapi kan kita nggak mungkin Pak ya melarang mitra kita untuk naik level tertingginya. Qadarullah di bulan itu juga ada mitra saya naik ED di jalur yang berbeda, dan di bulan 8 sudah ada 1 ED yang naik. Bulan 12 itu ada 1 lagi ED naik. Jadi kalau saya tembus ED nih, LED berarti saya bisa langsung jadi LGED saya ngomong kan. LGED langsung tembus. Alhamdulillah, qadarullah Bapak Ibu sekalian. Saya hitung terus nih, konsultasi terus sama Bu Oni ini, Bu gimana nih? Poin saya udah berapa? Serapan saya udah berapa? Terus dikontrol. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, di saat kita yakin, Allah itu pasti kasih jalan. Saya itu kan paling susah Pak sebenarnya closing manager Pak. Lebih baik saya closing stokis kan. Closing stokis itu lebih mudah bagi saya pada closing manager. Jadi tanggal 29 itu poin grup saya baru 30.000 Pak. Kalau setelah dihitung ya Allah banyak banget benar, karena mitra saya kan sudah naik ED. Jadi selesainya harus banyak. Tapi saya tetap yakin pasti ada Allah kasih jalan. Qadarullah di bulan itu ada mitra saya yang selama ini benar-benar dia nggak aktif selama ini. Tapi dia belanja terus. Di akhir bulan itu saya nggak pernah ngomong apa-apa sama dia. Pokoknya saya follow up aja gitu kan. Ini bisa naik EM loh bulan ini gitu kan. Dia ngomong ini caranya gimana sini. Nah dari dia aja Pak saya dapat poin itu sampai 5.000 atau 6.000 ya. Dari mitra satu ini. Qadarullah luar biasa ya Allah. Itu sebuah mukjizat lah, miracle lah bagi kita ya. Kemudian ada lagi jadi pernah di akhir bulan tanggal 30 itu saya keluar rumah itu Pak Jito jam 6 Car Free Day. Saya mandi, anak-anak belum mandi, saya ajak Car Free Day
kemudian sampai jam berapa ya? Saya target hari itu harus closing 5 manajer, bismillah saya kan 5 manajer. Jadi dari pagi sampai siang itu sampai malam balik jam 11 malam, Pak. Anak-anak itu belum ada yang mandi, Pak. Belum ada yang mandi satupun, termasuk istri pun nggak mandi waktu itu. Jadi kita gerilya, Pak. Dari gerilya 1 ketemu orang sampai berapa itu. Pokoknya kalau isi 200 poin lah. Jadi di hari itu mungkin dapat 10.000 poin, Pak. Di hari itu bergerak. Luar biasa miracle. Saya dapat mitra tuh yang closingan saya sendiri. Closingan saya sendiri itu 3 manajer waktu itu di hari itu. Dan mitra-mitra saya yang lain ada lahir manajer baru. Qadarullah di bulan di 2 hari terakhir itu poin grup sudah di angka 45 ribuan lah. Tapi serapannya belum masuk, Pak, itu. Serapannya belum masuk gitu kan, karena ada 2 jalur itu yang berlebih itunya. Sudah kata Boni, di sini harus diisi, harus gebrak di sini, gebrak di sini. Jadi saat berapa jam itu, Pak, ya Allah, saya itu kemana-mana lah itu kan, kemana-mana mencari apa, tapi yakin, tetap yakin. Ngomong dengan Mak, doain Mak ya, yakin saya bisa LED nih. Padahal di malam terakhir itu setelah dihitung-hitung Bapak Ibu sekalian, omset saya udah di 65.000 lah. Jadi akumulasi hampir 100.000 di 2 bulan. Tapi omset serapan kalau nggak salah 50.000 serapan. Kata Boni sudah bismillah Pak Ali ya. Serapan itu di bulan itu 50.000. Jadi hampir 80 ribuan lah Pak. Serapan di 2 bulan ya. Kata Boni dah qadarullah Pak Ali bismillah. Yang penting kita sudah berusaha sekuat tenaga, bagaimanapun juga hasilnya dari Allah SWT yang menentukan. Sudah, tapi yakinlah kalau dari angka-angkanya, insya Allah tembus LED-nya. Jadi saya minta dengan Mak, Pak, benar. Mak, pokoknya di sini aja selama saya nginput sampai selesai malam ini. Jadi Mak saya nemani, Pak. Mak yang nemani malam itu sampai nginput. Jadi Alhamdulillah, tutup nggak salah saya 65.000 poin di penutupan akhir saya di bulan 12 Desember. Nah, alhamdulillah qadarullah di Januari 2019 kalau nggak salah tanggal 3 saya lagi ngadakan home sharing sama teman sama mitra. Hilal bonus keluar, Pak. Hilal bonus keluar. Saya lihat, saya rasa yakin, rasa enggak. Bonus saya 10 juta lebih. Bulan sebelumnya kan, bulan 11 kan 6.500.000. Nah bulan itu saya 10.300.000 kalau salah. Saya langsung ngomong, Bu Oni ini bonus saya akumulasi tuh hampir 17 juta Bu. Saya LED nggak ya? Insya Allah LED Pak. Oh saya teriak Pak. Langsung saya pulang ngomong sama Mak. Saya insya Allah LED tinggal nunggu pengumuman aja nih. Nah itu Bapak sekalian. Jadi kalau memang alhamdulillah semua yang kita capai itu sebenarnya tidak terlepas dari orang-orang yang terdekat kita, gitu. Anak yang selalu mendukung, jadi tim solid, gitu kan? Ya keluarga lah sebenarnya yang jadi tim solid utama itu benar-benar itu adalah keluarga, bukan orang lain. Anak-anak yang masih kecil itu sebenarnya tim solid kita. Anak-anak saya, alhamdulillah dari dulu sampai sekarang itu kemana-mana ikut. PCA ikut itu, dia mau jadi platinum. Kalau aku jadi platinum ya gimana? Aku mau banyak sedekah nih. Jadi sudah tahu bagaimana platinum itu anak-anak dari yang nomor 1 sampai nomor 4 sudah tahu semua. Yang Zaidan umur baru kelas 1 SD sudah tahu bagaimana jadi platinum gitu kan. Jadi memang keluarga adalah orang yang terdekat kita untuk sukses kita dan keluarga adalah orang terdekat kita untuk menjadi tim solid kita. Itu yang minta selalu doa seperti disampaikan oleh mentor-mentor, leader-leader kita adalah minta selalu doa dari orang-orang terdekat kita. Ya itu mungkin pengalaman ya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, sukses itu sebenarnya ada pada kita gitu, dan ada pada kita dan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta doa dari orang-orang terdekat kita untuk kita sukses. Karena yakinlah kita nggak bisa apa-apa tanpa ada perjuangan juga dari orang-orang terdekat kita gitu lah. Kita benar kata di lagu HNI itu kan, kita ini siapa? Tangan terakhir cuman. Ada banyak tangan yang buat kita sukses.
ada banyak mitra yang membuat kita ini bisa sukses, bisa punya bonus seperti sekarang, lebih dari sampai alhamdulillah Pak Jito, kalau bonus sih sekarang udah 5, kalau diakumulasi semuanya udah 5 sampai 10 kali dari gaji pegawai lah alhamdulillah gitu kan. Dan qadarullah Pak 2019 setelah LED benar tuh LED Bapak Ibu sekalian, bukan yang belum LED ya. Ya kalau sudah LED insya Allah sudah mulai berpikir untuk jadi menapaki tangga-tangga selanjutnya, dan alhamdulillah qadarullah di 2018 itu terpenuhi dalam 1 tahun menjadi LED. 2019 itu benar kata mentor, jadi LED itu bukan segala-galanya, tapi setelah jadi LED bisa segala-galanya. Alhamdulillah di saat jadi LED itu keluarga, anak-anak bisa dibawa terbang semuanya sama emak juga ke Singapura, Malaysia, dan itu FHT Fighter Halal Tour. Kemudian juga berangkat ke Thailand, dan terakhir di 2020 benar Pak Jito, September 2018 saya ngomong sama emak, sebenarnya 2019 September itu saya sudah bisa berangkat ikut umroh VIP HNI sebenarnya. Tapi duitnya baru cukup untuk saya sama emak saja gitu kan. Saya pikir kalau saya sama emak aja sama aja saya nggak nemeni gitu kan. Karena emak berangkat pun harus ke masjid pun harus dia sendirian dan merepotkan orang lain. Akhirnya saya ngomong sama istri, ini duit baru 2 orang. Dek mau nggak berangkat umroh? Saya ngomong. Tapi duit kita, ya kata istri saya, ya maulah, masa nggak mau berangkat umroh. Saya pikir kalau saya nggak berangkat sama emak, saya suruh istri aja berangkat, karena saya udah berangkat kan. Kapan lagi saya bisa ngajak berangkat sama emak, Pak? Siapa sama emak bisa berangkat gitu. Padahal itu cita-cita tertinggi saya gitu kan. Salah satu cita-cita tertinggi saya, di saat saya pergi kemana-mana, sukses di HNI, maka emak harus berada di samping saya gitu kan. Nah kemudian setelah itu saya ngomong sama istri, ya udah insya Allah doakan aja lah. Kalau saya berangkat sama emak, berarti saya nggak bisa juga nemani sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian istri saya berangkat, artinya saya nggak bisa berangkat sama emak. Ya kalau umur emak saya panjang. Ternyata qadarullah sudah saya yakinkan, ya Allah saya bisa berangkat bertiga sama istri. Dan alhamdulillah di bulan Desember itu saya lihat RKH saya 19 juta dan cukuplah untuk nambah untuk ini Pak, pertambahan untuk 1 biaya umroh. Qadarullah, di saat kita punya keinginan maka Allah pasti buka jalan itu. Dan insya Allah di saat keinginan itu membahagiakan pertama orang-orang terdekat kita, Allah pasti buka jalan. Dan tinggal sekarang ini Pak Jito ya, bagaimana saya ini pengen membahagiakan banyak umat lah sekarang ya. Banyak umat sehingga ya otomatis kalau membahagiakan banyak umat, ya bonusnya bukan ratusan, mungkin insya Allah miliaran gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa sebagai pengalaman saja gitu kan, pengalaman, dan harus dimiliki karakter. Setelah saya baru tahu Pak Jito, kalau harus memiliki karakter mampu itu setelah LED dan baca TMB Pak. Ternyata memang salah satu harus kita miliki Bapak Ibu sekalian adalah karakter mampu dalam kalau mau sukses. Mau atau mau banget, antusias, mandiri. Nah yang penting mandiri ini. Jauh dari mentor, itu harus tidak membuat kita tidak sukses. Tapi justru jauh dari mentor, dengan kemandirian, insya Allah kita bisa sukses seperti teman-teman kita yang dekat sama mentornya. Kemudian positif terus, yakin saja apa yang terjadi hari ini terus saja positif. Ternyata pada saat awal pandemi ini kita berpikiran negatif kan, mungkin ya. Tapi insya Allah selalu berpikiran positif. HNI itu selalu berada dalam lingkaran orang positif. Dan alhamdulillah kalau tidak pandemi kita nggak bisa ketemu hari ini. Dan saya nggak ketemu sama Pak Jito beserta tim MJ Mental Juara yang selalu menginspirasi saya Pak. Menginspirasi setiap postingan Bu Ani, setiap postingan Pak Jito, itu saya save, saya kirim lagi ke mitra-mitra. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, jadi sukses itu dan apa di HNI kan
Nggak harus pegawai negeri, jangankan kita pegawai gitu kan. Tukang kerupuk seperti Bude Siti Murniati ini sukses gitu kan. Apalagi kita pegawai yang waktunya sebenarnya tinggal kita aja yang mau manage waktu gitu kan. Ya pengen sukses dari 2 jam yang kita punya waktu, ya tambah aja lagi jamnya gitu kan. Tambah lagi jamnya. Sebelum closing 20 orang jangan tidur dulu gitu ya. Sebelum punya omset sekian pada hari ini, jangan tidur dulu. Ya sudah keluar aja PCA dulu kayak gitu. Itu mungkin Pak Jito sharing, mungkin kita bisa tanya jawab juga bisa gitu kan kawan-kawan sekalian. Saya sekali lagi terima kasih bisa sharing bersama Bapak Ibu tim MJ. Kali saya pulang ke Jambi, boleh nanti kalau dari Jambi saya ini mampir ke Lubuk Linggau. Masya Allah, ini siapa Bu Widya Stuti, Tabaroklah, berarti kita satu angkatan. CPNS zaman SBY. Insya Allah satu angkatan platinum juga nanti kita Bu. Kemudian ada Pak, ketika merekrut Pak Ali posisi Bu Leoni apakah sudah LED? Ya Bu Leoni pada saat itu sudah emerald, sapir Bu. Bu Leoni pada saat itu sudah sapir. Alhamdulillah di bulan pada saat itu juga, pada saat bukan Bu Leoni yang merekrut saya, tapi pada saat itu dia merekrut, kemudian men-coaching saya Bu Oni, dan dia sekeluarga pada saat itu lagi ke Jepang. Wah itu saya jadi motivasi juga, nih mentor bisa ke Jepang, uangnya dari mana? Oh ternyata dari bonus HNI, gitu, dari RKT gitu kan. Kemudian apa lagi ya? Ini di bawah. Bagaimana coaching yang dilakukan Bu Oni kepada Bapak? Ya cuman via WA aja Bu. Via WA selalu dikasihkan tantangan gitu kan. Saya kasihkan challenge, Pak Ali bulan ini naik ini, Pak Ali bulan ini naik ini. Sampai di bulan 10 itu Pak Jito, waktu bulan 11 Pak ya, yang leader-leader berangkat ke 7 negara itu ya. Kata Bu Oni, Pak Ali ini orang sudah pengen dengar nih Pak Ali jadi LED nih, kata Bu Oni. Ya Allah itu mulai terbakar lagi, saya gimana? Ya itu panas juga rasanya Pak ya. Sama Pak Firly juga, Pak Ali kalau Pak Ali jadi LED ini, jadi LED pertama fighter dari Bumi Sriwijaya nih. Waduh, jadi motivasi seperti itu yang dikasih oleh mentor Bu Leoni dan Pak Firly. Alhamdulillah saya juga Pak sampai hari ini belum pernah komunikasi langsung dengan Pak Firly dan Bu Oni itu secara telepon Pak, paling cuma WA aja. WA dan WA. Kemudian apa lagi nih? Masya Allah, tabarakallah. Saya ini masih aktif ngajar, masih Bu. Alhamdulillah sekarang ngajarnya daring aja gitu kan. Jadi bisa full di HNI. Kemudian teman sangat ya sama-sama insya Allah Bu menginspirasi, dan HNI itu insya Allah kita sama-sama menginspirasi dan sama-sama memberikan motivasi bersama-sama. Itu yang ada mau tanya mungkin bisa Pak. Sekali lagi terima kasih, sebuah penghargaan yang terbesar bagi saya. Pak Jito ini luar mengajak ke sini, entah mimpi apa saya. Kemarin Bu Ani WA, ini Pak Ali minta tolong. Pak Ali saya minta waktu gitu kan. Alhamdulillah kalau Pak Pres sama Bu Negara minta, saya nggak bisa tolak lagi lah. Saya ngomong sama mitra, diundur aja lah ya. Nanti jam 2:30 saya ke rumah gitu kan. Atau nanti jam 3 lah. Pokoknya saya ke rumah hari ini. Itu ya, silakan Bapak-Ibu sekalian sama-sama berbagi gitu ya. Nah, Lubuk Linggau itu dari Palembang 8 jam. Kalau dari Magetan itu 2 hari 2 malam mungkin Pak. Tapi hari ini bisa ketemu. 2 hari 2 malam kalau naik bis. 2 hari 2 malam. Dari Lubuk Linggau ke Jakarta itu 1 hari 1 malam. Lubuk Linggau Jogja 2 hari semalam. Magetan tinggal 1 malam lagi kan. Alhamdulillah. Saya juga dulu cuman mungkin belum nyampe ke Magetan. Dulu pernah kuliah di UI Pak 5 tahun. Di 2000 di Jogja, UI Jogja 5 tahun dulu alhamdulillah. 96 sampai 2001. Itu saya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ada satu lagi yang ditanyakan itu Ustaz. Ya. Mungkin ya di chat itu ya, mungkin bisa sedikit sharing teknik closing manajernya itu seperti apa gitu ya dari Bu Susi. Oh, mana nih?
Oke, mungkin bisa sedikit sharingnya teknik closing manager. Ini seperti apa? Kok bisa closing gitu ya? Tekniknya itu seperti apa gitu ya? Apakah pakai atraksi atau apa gitu ya? Kok bisa Jadi closing banyak manager? kalau itu Pak, waktu itu kan manajer itu 1000 poin. Jadi saya lebih fokus sebenarnya melahirkan banyak stokis Pak. Stokis. Jadi saya ngomong kalau sekedar jadi manajer itu sebenarnya sayang manajer itu. Manajer kan lebih kurang 3,5 jutaan. Tapi stokis ANI kan itu cuma nambah 1,5 juta lagi. Bapak Ibu sekalian bisa jadi stokis dengan keuntungan ada benefit 11% ya kan? 11%. Dan apa keuntungan stokis itu? Lebih cepat penetrasi pasar. Lebih cepat penetrasi pasar. Dan ada juga sih sebenarnya Pak, ini bukan rahasia di awal-awal itu di bulan di bulan 4 itu sebenarnya ada beberapa mitra itu kan yang sudah ngumpuli poin Pak, ngumpuli poin ya di bulan 2 bulan ya. Dan alhamdulillah qadarullah di bulan 4 itu terpenuhi poin manajernya 1000 poin. Jadi manajer nggak langsung pada saat itu kan, manajer nggak langsung dia closing manajer, tapi ada juga yang closing ngumpul poin selama 2 bulan. Di bulan 4, makanya di bulan 4 itu alhamdulillah saya bisa menjadi EDI itu Pak. EDI dan EDI itu 32.000 poin. Nah, itu caranya closing manager pada saat itu di hari akhir ya. Itu bismillah aja Pak. Di 2 hari akhir itu ya. Bismillah aja tuh. Padahal saya terbebani karena selama ini saya merasa nggak pernah biasanya kalau sudah tutup itu Pak, tutup tanggal stokis itu ya, tanggal 28. Saya sudah ini aja Pak, PCA 100 200 poin mitra-mitra. Dan nggak yakin waktu itu bisa lahir manajer gitu kan. Tapi di 2 hari terakhir tuh karena kita ada desakan untuk kita gitu kan. Ada waktu yang miracle yang kita harapkan. Ternyata bisa gitu kan. Temui ini manajer ya. Temui mitra ini kalau lahir manajer nih, ente poin grup banyak gitu kan. Itu bisa naik posisi EM gitu kan. Jadi malah mitra itu yang kita arahkan untuk lahir manajer. Dan 2 hari terakhir itu lahir manajer tuh benar-benar bagi saya itu cuma miracle Pak. Keajaiban yang Allah berikan untuk kita. Lahir banyak manajer di 2 hari terakhir. Karena sebelumnya kita nggak bisa gitu Pak. Karena sudah yakin nggak bisa. Tapi ternyata memang benar. Semuanya tergantung mindset. Ya Pak Yita ya. Tergantung mindset. Setelah itu baru saya, ternyata memang mindset kita yakin bisa. Bisa dia. Mindset bisa bisa. Sama kemarin ke Padang, biasanya ngantar anak itu ngajak adik kalau nyetir gitu kan 2 kali. Nah, adik nggak bisa ngantar karena dia punya kerjaan. Aduh, ini gimana? Sudahlah, Bismillah aja lah. Karena saya tuh kan sering tidur di mobil Pak. Jam sekian ngantuk gitu kan. Dah Bismillah aja lah. Yakin bisa. Ternyata PP bisa berangkat. Jadi semuanya bebas kan tergantung mindset. Mindset kita sukses, insya Allah sukses. Sama kata Pak Asep tuh, omset pun tergantung dengan mindset. Saat kita mindset kita omset kita besar, maka insya Allah seluruh gerakan kita, seluruh aliran darah kita tuh mengalirkan energi positif untuk diri kita. Itu. Masya Allah ya, luar biasa sharingnya, Masya Allah. Mantap, luar biasa ya. Ini memang sesuatu yang orisinil gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Ali ini adalah orisinil ya, pengalamannya beliau kan gitu ya. Mungkin kita tidak harus mengalami seperti beliau, enggak ya kan. Tetapi perjalanan beliau ini sangat menginspirasi luar biasa ya, dari nolnya itu dibuka gitu ya. Semua dapur itu resepnya dibuka semuanya ya. Bagaimana beliau ini dari mulai awal gitu ya, bahwa apakah kemudian tidak ada tantangan gitu ya? Tantangannya luar biasa juga gitu ya. Beliau seorang PNS, ternyata juga ditolak, tapi kemudian tidak berhenti. Naiknya pun dengan proses gitu ya. Artinya
beliau tuh menikmati sekali prosesnya gitu ya. Artinya Masya Allah juga terus bergerak dan kemudian di setiap akhir bulan deg-degan. Itu sesuatu yang kemudian semua lakukan gitu ya. Artinya memang betul-betul diinstal karakter mampunya itu diinstal gitu ya. Mindsetnya itu memang betul-betul ya secara ini karena jauh dari mentor ya. Ini teman-teman mungkin ada yang jauh dari mentor dari yang di sini, nggak ada kan gitu ya, semua deket-deket gitu ya. Maka harusnya juga bersyukur gitu ya. Terus dekati mentornya, terus pepet mentornya, dan beliau ini mentornya nggak aktif, terus kemudian ke Bu Oni. Bu Oni kan perempuan, jadi agak setiap komunikasi mungkin beda ya. Kalau mentor itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan beda ya. Tapi juga Masya Allah ini tidak menjadi kendala gitu, asalkan kemudian ada kemauan yang kuat, ada niat, ada satu tekad untuk kemudian bisa sukses itu, maka Allah mudahkan gitu. Salah satunya niat itu akhirnya Allah mudahkan ya. Bagaimana tadi ceritanya beliau ya, perjalanan itu seolah-olah memang sudah sudah disiapkan itu oleh Allah, skenarionya itu harus kemudian dari awal merangkak, kemudian bisa berjalan, bisa kemudian sedikit lari kecil, kemudian lari agak kencang gitu ya. Terus begitu sudah terbiasa, beliau sudah bisa berlari kencang banget ya. Bahkan terbang hari ini ya. Hari ini sudah di atas 100 sudah terbang. Nah, ini Bapak dan Ibu yang harus kemudian kita mindset itu yang paling penting yang kita ini. Beliau awal-awal sudah terpikir jadi LED, jadi LED, jadi LED. Awal-awal sudah terpikir itu bagaimana kemudian menjadi owner BC gitu ya, owner BC. Ini owner BC pertama di Lubuk kan gitu ya. Luar biasa ya. Seorang PNS bisa menjadi owner BC, bisa menjadi LED gitu ya. Dari pagi jam 6 berangkat ke sekolah, habis sekolah ternyata tidak pulang ya. Proses ini dilalui gitu ya, sehingga kemudian beliau PCA. Beliau juga HS, beliau juga follow up gitu ya. Jadi tidak ada ceritanya beliau yang PNS itu terus kemudian beruntung, enggak juga gitu ya. Perjuangannya luar biasa, bolak-balik itu jatuh, bolak-balik kemudian ditolak, bolak-balik mengalami proses itu, kemudian di akhir-akhir itu Allah berikan miracle gitu loh, karena doanya kenceng, orang tua dilibatkan, Allah dilibatkan, kemudian ikhtiarnya juga maksimal. Di akhir-akhir itu akan kemudian muncul miracle gitu ya, pertolongan Allah gitu. Masya Allah, di akhir-akhir ternyata bisa ya tembus gitu ya. Masya Allah, ternyata bisa umrah dan mumrahkan. Masya Allah, ternyata bisa sebentar lagi jadi BC. Masya Allah, pecah gitu ya. Masya Allah, akhirnya kemudian ini Bismillah ya, jadi platinum pertama dari Lubuk Linggo kan gitu ya. Masya Allah, amin. Luar biasa ya kan gitu. Ini yang harus kemudian semangat dan mental tidak putus asa. Kemudian mindset yang benar setelah itu adalah kerja yang kemudian memang harus menuntut kita untuk bekerja ya. Tidak ada cara yang lain kemudian melebihi kerja keras gitu ya. Nggak ada, yang semuanya kerja keras. Walaupun PNS juga ternyata kerja keras. Nah, dan beliau melepaskan egonya itu, mohon maaf, pakai baju dinas ya, keliling gitu ya. Ini luar biasa gitu. Pakai baju dinas itu keliling terus kemudian pulang jam berapa coba? Jam 9, jam 10, bahkan 11 malam. Saya juga tidak membayangkan ya gimana Lubuk Linggo itu seperti apa, itu saya juga nggak bayangkan gitu ya. Apakah seperti kita ini, atau kemudian ada hutannya, atau kemudian ada sungai, dan kita nggak tahu gitu ya. Tapi luar Jawa itu rata-rata lebih berat daripada yang Jawa. Rata-rata gitu ya, karena memang secara infrastruktur saya kemarin itu ceritanya Pak Puput Jaiman itu juga luar biasa ya, secara medannya, secara ininya tuh keras dia. Keras artinya lebih berat gitu, lebih berat. Tapi bisa dan bisa menjadi berlian. Terima kasih Pak Alis, sharingnya luar biasa ini, bisa menginspirasi banyak teman-teman. Nah, sebuah ilmu tanpa kemudian kita aplikasikan, ini tidak menjadi bermanfaat ya. Kita banyak belajar, banyak dapat inspirasi dari orang-orang sukses. Sementara kita tidak berusaha untuk kemudian merubah diri kita, ya kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Ya hanya lewat aja gitu ya. Jadi sebuah keilmuan aja yang tanpa ada manfaat. Nah, ketika Pak Ali sudah melakukan semuanya dan kemudian ternyata juga bisa menjadi cerita gitu ya. Ini sekarang mungkin tersenyum Pak Ali melihat dulu waktu awal-awal HNI, waktu ditolak, waktu ini teringat itu tersenyum gitu ya. Iya, tapi waktu itu nangis dia. Waktu awal-awal itu nangis dia, tapi hari ini tersenyum dia mengingat, oh iya ya. Itu sih awal itu saya nawari itu ditolak saya. Saya nawari itu lagi, itu nggak dihargai saya.
saya nawarkan si itu mohon maaf itu ya, dihina saya. Saya itu, si ini terus perjalanan itu sekarang itu menjadi suatu cerita, suatu yang kita kenang itu, dan kadang-kadang mungkin dalam sendiri itu dia tersenyum gitu ya. Hari ini kenapa senyum-senyum Pak Pak Ali ya gitu. Istrinya tanya ya, kenapa senyum-senyum Pak gitu. Enggak, ya kita mengenang awal-awal perjuangan kita. Nah, ini dilalui betul-betul jatuh, betul-betul ya situlah pokoknya perjalanan itu, dan hari ini tersenyum gitu ya. Nah, inilah yang Bapak dan Ibu, inspirasi yang luar biasa, jangan kita lewatkan. Terima kasih Pak Ali waktunya, terima kasih ilmunya, semoga menjadi amal jariah. Saya doakan khusus untuk Pak Ali, semoga tercapai yang dicita-citakan kan gitu ya. Menjadi platinum pertama dari Lubuk Linggo kan gitu ya, Masya Allah. Amin, Allah Akbar. Memiliki jaringan yang kokoh, jaringan yang solid, kemudian menjadi market leader ya dari kalau Lubuk Linggo itu berarti Sumatera ya, Palembangan ya. Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatan ya, menjadi leader ya, top leadernya Sumatera Selatan kan gitu ya, Masya Allah. Amin. Ini, luar biasa, dan saya doakan juga teman-teman semuanya yang hadir hari ini semoga terinspirasi, bergerak, dan kemudian ayo temukan dan bawa pulang sukses kita bersama-sama. Kita cari terus sukses itu, kemudian kita bawa pulang. Intinya adalah bagaimana kita bisa memberi kebermanfaatan lebih banyak orang, sehingga sukses itu memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh ketika kita sukses ya. Sukses itu memang ini ya, kita itu susah untuk sukses, tapi akan lebih susah kalau kita tidak sukses. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Ali. Semoga menjadi amal jariah untuk Pak Ali kan gitu ya. Semakin barokah, amin, Allahumma amin. Dan teman-teman semuanya, kita insya Allah tadi beliau pamit untuk ada acara gitu ya, tapi menyempatkan untuk menemani kita, ini luar biasa. Terima kasih luar biasa, dan mohon maaf mungkin kita tidak bisa memberikan apa-apa. Tidak ada makan siang, tidak ada kopi, tidak ada apa-apa, semuanya serba online ya. Terima kasih, sampai jumpa nanti di Jakarta ya Pak Ali ya, semoga pandeminya segera berakhir. Kemudian bismillah ya, semoga kita bisa umroh bareng, semoga kita bisa keliling dunia bareng insya Allah. Amin, amin. Semuanya. Terima kasih teman-teman, ini saya langsung tutup ya. Terima kasih teman-teman semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sebagai mentor dan sekaligus juga yang menemani Bapak dan Ibu, banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya sebagai manusia biasa ya. Jadi mohon maaf ya, tidak bisa melayani yang terbaik buat teman-teman semuanya. Tapi kita senantiasa berusaha. Ayo kemudian Bapak dan Ibu, semuanya terserah kepada Bapak dan Ibu. Sukses itu adalah kembali kepada pribadi masing-masing. Bagaimana kemudian doanya dikencengkan, ikhtiarnya dimaksimalkan, kemudian kita tawakal kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dari COVID, semoga kita diberikan kekuatan, keberkahan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa ini ya, kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Dan terima kasih Pak Ali sebagai tamu kehormatan, dan insya Allah kalau ada kesempatan, kalau saya diundang juga insya Allah mau ya. Saya bukan diundang ke Zoom ya, saya pengen diundang ke Lubuk Linggo. Insya Allah Pak. Insya Allah. Biar tahu gitu bedanya seperti apa. Nanti gitu. kalau sapirnya tembus dalam tahun ini kita berangkat ke Linggau. Masya Allah, siap, Insya Allah. Siap. Masya Allah, ini sudah kangen sekali ya. Kita pengen lihat ya, Lubuk Linggo itu apakah ada laut gitu. Apakah ada sungai, apakah ada ini ya, Mas. Biasanya kalau ada patin pindang gitu ya. Ada tempoyak, ada patin, ada duran juga gitu ya. Apakah ada empek-empek Paraden atau ada gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Pak Ali. Makasih Ustaz. Salam buat keluarga. Ya, terima kasih yang hadir ini Bu Susi dari ini Bu dosen ya, Bu dokter ya dari Ponorogo. Ini harusnya jadi LED berikutnya. Bu Farida Agung dari Sidoarjo, semangat Bu. Ini Bu Pak, saya izin Pak Jita ya. Inggris, siap. Assalamualaikum.
Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salam. Bu Tanti dari Kudus, Bu Tri dari Tuban, Bu Bunda Laila, Pak Muhammad Amin, kemudian Pak Yanto Buningrum, Bu Elinor Sita Sidoarjo, kemudian Indrik Wahyu, Bu Endang Sulastri, and Susanti Nugraini, kemudian Bu Ani, Bu Nursyuda, Bu Eni Maria Ulfa, Bu Willy ya, Bu Willy, ini juga Bu dosen, kemudian Bu Koirus Salis, kemudian SC Entris, kemudian Diana Wirasa, kemudian Bu Didin Aji Nurul Atika, Bu Emma, kemudian Bu Widya Yusti, kemudian Bu Endah. Nah ini juga PNS juga ya, Bu Endah ini tinggal aja LED ya, tapi nggak mau. Kemudian Pak Satria, Agung Satria, suaminya Bu Siti Fatlin, semoga bisa dua-duanya menjadi LED. Kemudian Bu Musyada, Bu Haini Buli Aksana, ini sebentar lagi jadi LED kalau mau ya. Pokoknya kalau mau. Bu Winarsih, kemudian Bu Yani Purwanti, Bu Eva, Bu Sri Mulyani, selamat datang semuanya. Terus selalu Pak Agung Eko, ini adalah mitra yang juga omsetnya luar biasa, tinggal pelebaran dikit aja sudah LED kalau mau. Kemudian Bu Indah Istianti, Bu Mimin, kemudian Bu Anika Yustika, ya ini adalah BC Sidoarjo. Bu Titi Endah Mulyani, ini Bu Titi ini Kudus ya. Kemudian Bu Wilijeng Sidoarjo, kemudian Sidoarjo, kemudian Bu Erna, kemudian Bu Desi Setia Tuban, Bu Mia, Bu Tanti, Bu Komsi Ponorogo, terus kemudian Bu Erna, Bu Desi Setia Tuban, Bu Komsi, Bu Santi. Nah semuanya terima kasih. Kita tutup guys Zoom-nya. Mantur nuwun Ustaz. Sami-sami